Salam matematika. Kembali lagi bersama saya dengan Freddy Situmorang pada pembelajaran matematika di kelas 11. Pada saat ini kita akan membahas luas segitiga. Selamat mengikuti. Kembali lagi kita pada pembelajaran trigonometri. Pada YouTube sebelumnya kita sudah banyak membahas trigonometri. Ada aturan sinus, ada aturan kosinus, ada nilai maksimum, ada nilai minimum, ada nilai fungsi trigonometri. Sekarang kita akan membahas luas segitiga. Luas segitiga yang pernah kita pelajari waktu kita belajar di SMP, gampang saja. Ada luas segitiga itu setengah alas kali tinggi. Setengah alas kali tinggi ini bisa dipakai jika ada sisi alas dan ada garis tinggi. Garis tinggi pada segitiga harus tegak lurus dengan alasnya. Kalau tidak tegak lurus, maka itu tidak boleh dikatakan menjadi garis tinggi. Jadi, mau sembarang segitiga pun boleh. Misalnya, ada segitiga sembarang. PQR. Apakah bisa kita pakai setengah alas kali tinggi di sini? Belum, karena di sini tidak ada siku-sikunya. Seandainya dari P ditarik ke QR, ini siku-siku di S, maka bisa kita pakai luas segitiganya ini setengah alas kali tinggi. Maka alasnya yang mana? Inilah yang menjadi alas, ini menjadi tinggi. Tak selamanya alas itu harus yang di bawah ini. Jadi kalau kita menggunakan luas sama dengan setengah alas kali tinggi, tidak serta-merta yang di bawah itu adalah alasnya. Dan tinggi itu adalah yang dari atas ke bawah. Misalnya lagi, ada segitiga KLM. Apakah ini bisa kita pakai menggunakan luas segitiga setengah alas kali tinggi? Belum tentu. Karena di sini tidak ada yang merupakan siku-sikunya. Jadi, setengah alas kali tinggi bisa dipakai harus ada alas, ada tinggi. Alas dan tinggi itu harus saling tegak lurus. Seandainya lah ditarik ini ke sini, tegak lurus, katakanlah ini N, maka inilah alasnya, dan ini tingginya. Maka bisa dikatakan luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Jadi tidak sembarang menggunakan rumus ini. Rumus ini bisa dipakai, alas dan tingginya sudah diketahui dengan alas dan tinggi saling tegak lurus. Contoh, diketahui sebuah segitiga ABC dengan siku-siku di C. Segitiga ABC dengan siku-siku di C. Segitiga ABC, siku-siku di C. Nah, ini siku-siku di C. Jika panjang sisi AC 6 cm dan BC 4 cm, maka luas segitiga. Luas segitiga setengah alas kali tinggi. Alas dan tinggi harus saling tegak lurus. Lihat. Apakah ada dua sisi yang saling tegak lurus? Ada. AC tegak lurus dengan BC. Karena AC saling tegak lurus dengan BC, maka rumus ini boleh dipakai. Setengah mana alasnya? Terserah. Karena dua-duanya menjadi alas. Dua-duanya menjadi tinggi, tidak masalah. Setengah kali AC kali BC. Setengah kali 6 kali 4 sama dengan 12 cm kuadrat. Selesai. Lalu persoalannya kalau misalnya pada segitiga itu tidak ada dua sisi yang saling tegak lurus, maka akan kita gunakan trigonometri. Inilah luas segitiga dengan menggunakan dua sisi mengapit satu sudut. Kita pandang sebuah segitiga ABC dari C ke D garis tinggi. Luas segitiga katanya setengah kali AB kali CD, karena AB-nya itu adalah alas, CD-nya itu adalah tinggi, maka alas kali tinggi. AB-nya sama dengan C, CD-nya tidak diketahui. Kita pandang segitiga ADC dengan sudut alfa. Dari sini diketahui bahwasanya sinus alfa adalah CD dibagi dengan AC. Maka hasilnya CD sama dengan B sin alfa. Kita substitusikanlah ini ke persamaan ini. Sedemikian sehingga luasnya sama dengan setengah kali C kali B sin alfa. Setengah kali B kali C sinus alfa. Cara yang sama,
Maka kita peroleh setengah kali A kali C sin beta. Setengah kali B kali A sin gamma. Kalau ini sudutnya gamma. Begitu kalau dia tidak ada alas dan tingginya. Contoh, diketahui segitiga BC bahwa panjang AC sama dengan 10 cm dan panjang AB 11 cm. Sudut A-nya 30. Katanya segitiga ABC, panjang AC-nya 10, AB-nya 11, sudut A-nya 30. Yang ditanya luasnya sama dengan berapa? Kalau kita pandang soal ini, tidak ada dua sisi yang saling tegak lurus, tetapi ada dua sisi satu sudut. Tadi sudah kita pelajari bahwa segitiga ABC dengan sudut alfa, kalau ini diketahui B dan C-nya, maka luasnya adalah setengah kali B kali C sinus alfa. Cara mengingatnya begini. Luas segitiga itu sama dengan setengah kali yang mengapit sinus yang terjepit. PQR. Ini katakanlah yang diketahui dengan ini sudutnya. Alfa dijepit oleh KL, maka luasnya adalah setengah yang mengapit sinus yang terjepit. Lalu ini kita jawab, luas sama dengan yang diketahui. Ini menjepit ini. Setengah kali yang mengapit, AC, kali AB, sinus yang terjepit, sin A. Yang mengapit, AC-nya berapa? 10, AB-nya berapa? 11, sinus 30. Nah, matikan aja. 5 kali 11 kali setengah sinus 30 setengah sama dengan 55 per 2 cm kuadrat. Contoh kedua, diketahui segitiga ABC bahwasannya panjang AB-nya 6, AC-nya 8, sudut A-nya 150. Maka luasnya berapa? Kita lihat. Ada dua sisi mengapit satu sudut, maka luas setengah kali yang mengapit kali sinus yang diapit. Setengah yang mengapit, AC-nya 8, AB-nya 6, sinus 150. Matikan aja, 24 kali sinus 150 direlasikan. Sinus 180 kurang 30. Sinus 30. Menggunakan 180, sinusnya tetap. 150 kuadran yang kedua, nilai sinus tetap positif. Setengah. Sama dengan 12 cm kuadrat. Gak susah kan? Contoh yang ketiga. Pada segitiga PQR, panjang PQ-nya sama dengan QR sama dengan 8 cm. Jika besar sudut P 75 derajat, maka luas segitiga PQR-nya berapa? Yang pertama kita gambar dulu segitiganya. Katanya segitiga PQR. PQ-nya 8, QR-nya 8 dan segitiga sama kaki. Sudut P-nya 75, maka yang ditanya luasnya berapa? Dari contoh 1-2 dikatakan bahwa dari contoh 1-2 ada dua sisi mengapit satu sudut. Harus ini sudutnya. Ternyata sudutnya di sini. Berarti belum bisa kita pakai dengan luas sama dengan setengah kali yang mengapit dikali sinus yang diapit. Berarti sinus Q. Sinus Q-nya dari mana diambil? Kita lihat katanya segitiga PQR ini sama kaki. Kalau dia segitiga sama kaki, maka sudut kaki itu sama. Maka ini harus sama. Itu definisi segitiga sama kaki. Inilah namanya sudut kaki. Harus sama sudutnya. Sudut P-nya 75. Kalau ini 75, maka ini juga harus 75. Lalu dalam satu segitiga, sudut P ditambah sudut R ditambah sudut Q-nya harus 180. P-nya 75, R-nya 75, Q-nya belum 180. 75 tambah 75 150, maka Q-nya 180 kurang 150 30. Jadi sudut Q-nya ini 30 derajat. Sehingga bisa kita hitung luasnya. Luasnya sama dengan setengah kali QR 8 kali PQ 8 sinus 30. Matikan ke sini 4 kali 8 sinus 30 setengah. Hasilnya 16 cm kuadrat. Begitu. Luas segitiga yang pertama tadi bahwasannya ada alas, ada tinggi, setengah alas kali tinggi. Yang kedua, ada dua sisi mengapit satu sudut. Luasnya setengah kali sisi yang mengapit sinus yang diapit. Lalu pertanyaan, alasnya tidak ada, tingginya tidak ada, sudutnya tidak ada, tetapi ketiga sisinya diketahui. Maka luas segitiga yang ketiga
jika diketahui tiga sisi segitiga tersebut adalah sebuah segitiga BC, ketiga sisinya diketahui, sisinya ini ada, ini juga ada, maka luasnya akar dari S dikali dengan S kurang A, S kurang B, S kurang C dengan S-nya setengah dari keliling segitiga. Jadi kalau tidak ada alasnya, tidak ada tingginya, tidak ada sudutnya, maka kita pakai rumus luas segitiga ini. Contoh, diketahui segitiga BC, diketahui bahwa AB-nya 13, AC-nya 12, BC-nya 5. Luas segitiganya berapa? Kita gambar segitiganya. Segitiga ABC diketahui bahwa AB-nya 13, AC-nya 12, BC-nya 5. Lalu kita disuruh menentukan luasnya. Sebenarnya ini bisa diselesaikan dengan menggunakan setengah alas kali tinggi. Tapi harus kita hitung dulu tingginya nih. Untuk menghitung tingginya ini harus kita gunakan lagi aturan kosinus. Apakah bisa kita hitung luasnya ini dengan menggunakan dua sisi mengapi satu sudut? Boleh, kita hitung dulu sudut B-nya menggunakan aturan kosinus. Tapi ada yang lebih simpel. Yang lebih simpel, ketiga sisi diketahui, maka luasnya adalah akar dari S kurang A, S kurang B, S kurang C. S-nya itu adalah setengah kali A tambah B tambah C. Setengah dari A, B, C ini adalah panjang sisi-sisinya. 12 tambah 5 tambah 13. Setengah dari 12 tambah 5, 17 tambah 13, 30. Hasilnya 15. Jadi luasnya akar dari 15 kali. 15 dikurang 13, 15 dikurang 12, 15 dikurang 5. Sama dengan akar dari 15 kali 15 kurang 13, 2. 15 dikurang 12, 3. 15 dikurang 5, 10. Maka, nggak perlu kita kalikan semuanya. Caranya, buat kebilangan prima. 3 kali 5, 2 kali 3, 5 kali 2. Begitu. Tujuannya untuk apa? 3 kali 3, 9. 2 kali 2, 4. 5 kali 5, 25. Akar 9, 3. Akar 4, 2. Akar 25, 5. Maka hasilnya 30 cm kuadrat. Jadi nggak perlu pakai kalkulator. Contoh kedua. Pada segitiga BC diketahui AB-nya 4 cm, AC-nya 6 cm, dan BC-nya 8 cm. Tentukan luas segitiga. Katanya segitiga ABC, AB-nya 4, AC-nya 6, BC-nya 8. Luasnya berapa? Kalau sebuah segitiga diketahui tiga sisinya, maka luasnya kita pakai luas sama dengan akar dari S kali S kurang A, S kurang B, S kurang C. S-nya itu adalah setengah kali keliling segitiga. Setengah dari A-nya 4, 6, 8. Setengah dari 18, 9. Maka luasnya akar dari 9 kali. 9 dikurang 4, 9 dikurang 8, 9 dikurang 6. 9 kali 9 kurang 4, 5. 9 kurang 8, 1. 9 kurang 6, 3. Akar 9 ada? Ada, 3. Akar 5 tidak ada, akar 1 tidak ada, akar 3 nggak ada. Maka akar 15 cm kuadrat. Jadi tidak terlalu susah. Untuk menentukan luas segitiga itu, yang umum itu ada 3. Diketahui alas dan tingginya, diketahui dua sisi satu sudut, dan diketahui ketiga sisinya. Kalau yang ketiga ini kita pahami, mau bagaimanapun bentuk segitiganya yang diminta luasnya pasti bisa kita hitung. Dan harus kita hubungkan dengan aturan kosinus dan aturan sinus kalau diperlukan. Kita sudah membahas cara menentukan luas segitiga. Yang pertama, jika ada alas dan tingginya. Yang kedua, jika memiliki dua sisi mengapit satu sudut. Dan yang ketiga sisinya diketahui. Sekarang ada soal latihan. Belajar matematika itu bisa paham kalau kita belajar menyelesaikan soal latihan. Dari soal latihan itulah kita menambah pengetahuan. Jadi ada 4 soal latihan, dicoba dan dikerjakan supaya kita semakin paham dengan belajar matematika. Demikian pembelajaran kita pada saat ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.